setelah menjalankan pernikahan, ya ternyata cinta itu butuh diikhtiarkan. Mungkin bisa dibilang kita itu berdua orang pertama yang melakukan proses ta'aruf di keluarga. Bukan di dunia ini ya. Tidak ada pernikahan yang terjadi sebelum akad itu terucap. Jadi sekalipun kami sudah membahas teknis sedetail apapun, kalau memang akad itu belum terucap ya pernikahan itu belum terjadi. Aku tuh dapat mimpi. Aku merasa, oh bisa jadi ini tuh jawaban dari Allah yang selalu aku minta selama ini. Kalau nggak pacaran, gimana kita bisa cinta sama dia? Gitu. Nah, cinta itu setelah taufik dari Allah tentunya ya. Itu munculnya di mana sih? Justru setelah akad itu terucap. Kalau Lutfi itu muncul itu. Wah, itu langsung diturunin sama Allah ya. Mungkin ini ya, bukan nggak tiba-tiba langsung swut gitu ya, tapi justru menurut kami setelah menjalankan pernikahan, ya ternyata cinta itu butuh diikhtiarkan. Tapi dimulai ikhtiarnya itu adalah ketika akad itu terucap atau setelah halal, gitu kan? Karena yang ngomongin cinta itu menurut kami itu tidak datang dengan sendirinya gitu loh. Itu butuh diikhtiarkan juga, walaupun nanti tetap yang namanya hati tetap Allah yang membolak-balikan gitu. Jadi itu ya kalau ngomongin cinta. Oke, berarti rasanya setelah menikah. Kalau aku justru merasa mulai ada benih-benih benih-benih banget. Jantung berdebar. Itu kayaknya setelah aku sholat bareng sama suamiku. Jadi kita pada saat sholat bareng, aku pun punya cita-cita sebelum menikah, punya kriteria ya mungkin. Aku tuh pengen deh punya suami yang suara ngajinya tuh enak. Jadi kalau misalnya someday dia mimpin sholat mungkin di keluarga aku atau gimana, aku tuh punya rasa kebanggaan tersendiri bahwa suami gue nih gitu kan. Aku segan suaranya. Tapi nggak bisa berat gitu juga ngomongnya. Dan karena aku mendapati itu di hari pertama setelah kita menikah, aku tuh merasa kayak, waduh, meleleh nih hatiku gitu. Meleyot justru, ya. Justru gitu ya. di momen itu justru. Kaget. Ya. Oke, itu kan secara ya masa level cintanya tuh udah mulai naik berapa persen gitu kan. Mulai naik terus tuh ketika kehidupan sehari-hari atau ada pernah pasang surut. Jadi tiba-tiba turun. Ada nggak kayak gitu? Pasti ada ya. Pasti ada sih. Tapi mungkin kalau ngomongin cintanya naik turun itu, atau mungkin apa ya, kayak hubungan naik turun tuh mungkin pas lagi kesel-keselan, gebes-gebesan, ada konflik. Tapi justru kami di situ merasa kami sepakat bahwa di setiap konflik yang namanya ujian itu pasti ada dan konflik itu pasti ada. Dan ini yang harus kita hadapi, tapi bukan berarti kita harus menghindar dengan adanya konflik. Oke. Tapi karena kita sepakat bahwa konflik itu adalah hal yang mendewasakan kita, yuk kalau memang ada konflik, kita hadapi bersama-sama. Kalau memang dirasa butuh waktu sebentar, nggak apa-apa, take your time. Ketika sudah cukup waktunya, kita ngobrol bareng, diskusi bareng. Dalam konflik ini, apa sih masalahnya? Kalau misal ada yang pengen diceritain, yuk ceritain, keluarkan semuanya. Setelah itu, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil di situ? Nah dari situ kami merasa justru semakin tumbuh kembali cintanya, semakin kuat. Gitu ya. Nah kalau tadi kan yang habis tukar CV tadi, balik ke situ lagi ya. Stepnya tukar CV, terus sudah saling ngerasa ini kayaknya aku oke nih dengan kelebihan dan kekurangannya. Habis itu apa lagi ya? Berapa kali sih? Prosesnya berapa lama ya? Nah kalau ngomongin proses tuh memang beda-beda. Tapi kalau kami waktu itu kita pertemuan atau nador ya bahasa lain itu sekitar 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan, yang hanya belum melibatkan keluarga. Itu untuk meyakinkan terus ya? Iya betul. Untuk sebelum akhirnya ketemu sama keluarga kan dari kita berdua juga udah harus lebih yakin dong dibanding sebelumnya. Jadi 3 kali pertemuan itu tuh dari yang tadinya kalau segitiga gitu piramid, dari yang tadinya tuh umum banget, terus mendetail, terus lebih mengerucut.
Sampai Jadi, ke hal-hal yang sensitif sampai ya. ke hal-hal yang sensitif, misalnya perihal finansial, perihal penyakit atau keturunan dan semacamnya gitu. Oke, itu udah level yang paling lumayan mengerucut. Itu udah sangat mengerucut. Dan itu di yang umum di atasnya. Oke, ya. Jadi setelah kita mendapatkan jawaban-jawaban yang umum dan ternyata kita cocok, terus kita sholat yakin, masuk lagi ke yang kedua tuh. middle, ya. Terus dapat jawaban kita yakin, sholat lagi, oke lanjut, terus baru mengerucut, terus sholat lagi. Jadi setiap step itu kita dikasih waktu untuk diskusi dan sholat gitu kan. Oh, Masya Allah. Dan akhirnya pada saat sudah di pengerucutan itu kita berdua udah sama-sama oke nih, kita insya Allah bisa lanjut ketemu sama keluarga. Baru setelah itu ketemu sama keluarga. Nah, waktu itu kebetulan suamiku dulu yang ketemu sama keluargaku. Gitu. Itu gimana tuh proses ketemu itu ngapain ya? Cuma ngobrol-ngobrol aja? Lebih ke ini ya, Podcast, kenalan Mas. secara langsung. Buat podcast juga. Ada lampu juga. Menarik ya. Ada Mas Gafar juga. Tapi sebelum masuk ke keluarga itu sebenarnya kami ditawarin juga. Perlu lagi nggak untuk mengenal lebih dalam ke pertemuan keempat. Jadi itu kayak lebih ke opsional. Kalau dirasa perlu untuk menggali lebih dalam, boleh silakan kita adakan lagi pertemuannya. Tapi kalau sudah cukup, mau bertemu keluarga, yuk kita jadwalkan. Tapi atau itu kita bukan rencanakan. lamaran ya, pertemuan keluarga betul? Bukan. Baru Baru kayak orang tuaku kenalan nih sama Kenalan, calon gitu. mantu istilahnya kan. Iya. pip calon mantu. Gitu. Dan pada saat pertemuan kan mungkin orang tua hanya mendengar dari anaknya tentang tentang calonnya. Sedikit Ini banyak real tahu dari- experience sih Mas ya? Iya. Jadi ketika dari kami sudah cukup untuk mengenal, maka pertemuan keluarga itu diadakan dan pertama dari keluargaku dulu ya. Kamu datang ke keluargaku. Oh iya, aku ke keluarganya Hira dulu waktu itu untuk bertemu langsung bahasanya gitu. Jadi kayak first impression, kenalan, itu ketemunya secara langsung. Mungkin kan tadi ya selama ini kan dengar dari cerita doang. Jadi orang tua aku juga bisa ngeliat kayak apa sih orangnya gitu kan. Jadi datanglah dia Dengan kegugupannya. dengan kegugupan dan salah-salah katanya. Oke, akhirnya ngobrol segala macam, habis itu gantian Hira yang datang ke keluarganya Lutfi gitu. Iya. Nah, setelah itu ketemu keluarga baru nazar. Baru Lamaran. Nazar lamaran khidbah. Nah, dari pertemuan keluarga itu tetap ada waktu lagi untuk diskusi lagi. Oh, itu benar-benar matang banget kali ya. Iya. Jadi nggak sembarangan. Oke. iya, kalau langsung setengah nikah. matang kan kurang ya. Kurang ya. Bro sedang memasak benar-benar. ya. Jadi dari keluarga itu benar-benar diajak untuk diskusi lagi sama masing-masing keluarga. Gimana nih? Karena setelah masing-masing keluarga sudah oke, ya kalau mau lanjut berarti sudah ngomong ke proses lamaran, Ya. gitu kan. Jadi antara lanjut atau tidak nih. Jadi benar-benar harus matang banget nih di fase ini. Iya. Gitu. Jadi sama fasenya diskusi dan ikhtiar dan kemudian ya pada saat itu sepakat untuk lanjut ya dari kedua belah pihak gitu. Baru yang lamaran itu baru. Iya. Proses lamaran. Setelah proses lamaran tuh lama nggak? Habis lamaran? Justru dari mulai pembahasan lamaran ya sampai ke akadnya itu sendiri itu lebih- hanya berapa ya? Dari lamaran. Dari lamaran ya. Pembahasan lamaran ya. Enggak, dari lamaran aja. Dari lamaran, habis itu menuju ke nikah. Oh, Nikah, iya. Itu kayak sekitar 40 harian sih. Oh. 40 hari. Lumayan Iya, cepet jadi ya. memang dari sebelum lamaran itu kita memang sudah membahas ke arah pernikahan. Oh, oke. Karena kan antara dua keluarga sudah sama-sama setuju. Iya. Jadi Kayak lebih ke teknis ya gitu. teknisnya itu udah kita bahas dari sebelum lamaran. Jadi kayak sekalian deh sambil ngurusin lamaran tapi sambil ngurusin nikah juga. Jadi dari hari lamaran ke hari pernikahan itu sekitar 40 hari. Artinya sebelum lamaran terjadi, kalian sudah seperti kayaknya udah mau nikah nih, gitu. Iya. Oh, Rasa-rasa itu ada. Tapi kalau dari kalian itu di sesi lamaran tuh kalian memberitahukan nggak sih apakah story atau nggak sama sekali gitu ya? Karena di beberapa orang di media sosial kadang aku kan ngelihat anak-anak muda sekarang kalau nikah ya lamaran agak glorifikasi ya, mohon maaf. Tapi kan nggak semua orang pun sampai ke jenjang pernikahan karena Iya, gara-gara hal itu juga gitu. Justru pada saat prosesi lamaran kita itu mungkin bisa dibilang kita itu berdua orang pertama yang melakukan proses ta'aruf. Jadi Dari keluarga ya. Di keluarga. Di keluarga. Bukan di dunia ini ya. Saya kaget. Jadi justru momen lamaran kita itu momen kita mengenalkan proses ta'aruf kita sama keluarga besar. Karena mungkin keluarga besar belum terlalu familiar ya dengan proses ta'aruf dengan itu metode sendiri. ini ya. Jadi dari pembina kita, dari Kang Sani
memberikan apa ya, mungkin background historinya sedikit mengenai Yeah. proses ta'aruf kita seperti apa dan seperti apa Kepada keluarga. kepada keluarga. Karena Oh, di situ jadi kan keluarga besarku ibaratnya hadir. Kang Sani open speech gitu atau? Betul. Iya. Oh iya iya. Menyampaikan secara ini ya, secara singkat perihal Secara singkat. proses ta'aruf kami. Jadi rundown-nya tuh kayak cuman perkenalan antara keluarga Lutfi dan keluargaku, terus mungkin ditambah dengan background history itu, lalu terakhir ditutup dengan doa. Udah selesai. Oke. Gitu aja. Dan makan-makan nggak? Ada makan-makan Iya. juga. Karena nggak lagi Nggak lagi puasa. Ramadan. Nggak, oke, sebelum menuju ke pernikahan, aku mau nanya dikit deh, yang ketika setelah diskusi terakhir menuju ke lamaran, tadi katanya udah kayak persiapan pernikahan, itu memang nggak apa-apa, boleh kayak gitu ya? Ngomongin teknis ya. Ngomongin teknis sebenarnya. Ngomongin teknis, oke. Ngomongin teknis. Jadi misalnya berangkat dari kita berdua itu sudah dapat restu nih dari kedua orang tua, baik pihakku dan pihak Lutfi. Terus aku pun sebenarnya juga kalau mau diceritain sedikit lebih panjang, aku tuh dapat mimpi. Aku kan istikharah terus kan. Aku dapat Keren. mimpi yang sampai Setiap hari nggak kamu istiqoroh? Oh enggak. Oh enggak ya? Oke. Enggak. Aku mungkin setiap hari Beberapa hari sekali. beberapa gitu. hari sekali aku dapat mimpi yang, dan aku selalu bawa doa yang pertama tadi. Ya, oke. Kalau memang dia baik tunjukkan, kalau bukan tunjukkan dan gantikan yang lebih baik. Even sampai mau acara lamaran. Masya Allah. Karena kami juga selalu diingetin sama Kang Sani, pembina kami, tidak ada pernikahan yang terjadi sebelum akad itu terucap. Ya, ya. Iya, Jadi iya, sekalipun kami sudah membahas teknis sedetail apapun, kalau memang akad itu belum terucap ya pernikahan itu Kita belum terjadi. selesai. Ya, oke. Aku melihatnya ini ya Mas ya, mereka mencocokkan diri lalu doanya ketemu di langit gitu. Masih. Oh, iya bisa gitu. Cocok. ya, bisa gitu. Mimpi itu sampai sekarang aku masih ingat, Mas. Apa mimpinya? Jadi mimpinya adalah Pangeran berkuda putih. Asik. Adalah kunci, tapi adalah kunci. Iya. mimpinya itu aku tuh kayak ngelihat video nikahan aku. Oh. Kan kita kan kalau mimpi kayak kita nonton kita sendiri gitu kan. Iya iya iya. Nah di mimpi itu tuh kayak aku ngeliat aku lagi di rias, suamiku lagi disiap-siapin, ibuku juga lagi di rias, ada banyak keluarga aku di situ dan real keluarga aku. Ada palang pintu gitu. Ada. Enggak. Beda budaya. Tunggal organ tunggal. Tunggal organ. Salah. Terus ada hal-hal yang kayaknya tuh kok kayak video nikahan gitu. Terus pas aku di proses itu pun sampai akhirnya ngelihat Lutfi lagi sholat, ngelihat aku lagi mau siap-siap keluar, akhirnya akad, akhirnya selesai, akhirnya foto gitu. Terasa real gitu ya. Terasa real. Begitu aku bangun, aku menyadari bahwa wah, aku dapat mimpi kayak gini, aku perlu konsultasi. Karena aku nggak tahu nih ini tuh Artinya datangnya dari apa mana, ya? artinya apa. Iya. Kebetulan Atau bukan ngerasa tambah yakin, bukan ya? Belum dulu. Oh. aku kayak merasa aku perlu tabayun dulu dengan Oke. apa yang aku alami gitu Tidak kan. cepat-cepat ini ya. Memutuskan. Karena nggak bisa sotoy juga ya, Mas. Iya. Nggak bisa ambil Nggak bisa keputusan itu juga. secepat itu. Bisa sotoy memang. Bener-bener. Iya, iya. Nah kebetulan alhamdulillahnya masih ada saudara sama Ustadz Syafiq. Jadi aku nanya Ustaz Syafiq Bostama? Ustadz Syafiq Basalamah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi dibantu sama keluargaku, Boleh ditanyakan diundang ke ke sini beliau. nggak Ustaz Syafiq? Terlalu aji mumpung Nanti. itu kayaknya. Nah, terus tanya sama Ustaz Syafiq terkait tafsir mimpinya Terkait seperti apa gitu. hal ini seperti apa? Nggak sama Ustadz Syafiq doang, tapi ada beberapa kenalan Ustadzku juga yang memang aku konfirmasi. Jadi nggak hanya dari satu orang jawabannya. Dari Oke. beberapa referensi. Dari beberapa Karena referensi. pertanyaannya soal mimpi ya, Karena ini jadi mimpi dan mimpi yang menyangkut sesuatu yang Krusial hajat hidup gitu ya. dan yang krusial gitu Iya, kan, iya, iya. pernikahan. Sehingga setelah aku mengkonfirmasi hal itu, aku merasa oh bisa jadi ini tuh jawaban dari Allah yang selalu aku minta selama ini. Kan aku Oke. minta ditunjukin. Bisa jadi ini tuh apa yang Allah tunjukin memang lewat mimpi, walaupun tidak sama untuk semua orang. Iya. Iya, Ada iya. orang-orang yang memang dari kejadian sesuatu atau apa gitu kan. Teman case aku ini melalui mimpi. Akhirnya dari situ keyakinan aku tuh dari yang tadinya mungkin 70-80% aku udah sangat yakin untuk lanjut. Makanya akhirnya kita sambil berjalan membahas tentang pernikahan juga. Oh, Jadi itu berangkat- baru oke ya. Berangkat dari keyakinan aku Ya. yang sudah Iya, sangat iya. lebih yakin dibanding sebelumnya gitu.